yang sudah berjuang menjadi pahlawan dalam sejarah perjuangan negeri kita Indonesia. Sehingga kita boleh merdeka, kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan yang sangat baik buat negeri kita Indonesia, kita membuka suara, kita bersyukur untuk semua karya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami menghampiri tatamu ya Tuhan. Di malam doa ini kami bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu buat negeri kami Indonesia. Kami saat ini ada karena kemurahan Tuhan. Kami saat ini hidup dalam segala yang ada, yang indah, yang mewah, yang nyaman di negeri kami Indonesia dalam kondisi aman. Semua karena kebaikan Tuhan. Karya-Mu sungguh luar biasa buat negeri kami Indonesia. Bapa, terima kasih Engkau memberi kami negeri yang indah, negeri yang kaya. Semuanya karena karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah doa pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk pekerjaan misi Tuhan di negeri kami Indonesia. Kau hadir tengah-tengah kami, layakkan kami menghampiri-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di negeri kami Indonesia. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan, berkatilah, berbicaralah, pakailah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk beberapa hal sebelum kita melanjutkan pujian. Kita berdoa untuk negeri kita Indonesia. Pertama, kembali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kekayaan suku bangsa yang ratusan orang, ya ratusan suku bangsa, pulau-pulaunya 1.700 lebih pulau di negeri kita Indonesia. Banyak orang lain, orang luar negeri iri sama negeri kita. Negeri kita ini sangat luar biasa. Bangga kita menjadi negeri Indonesia ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka suara bersama-sama. Kita berdoa, kita mohon ideologi Pancasila yang mempersatukan negeri kita sampai saat ini tetap masih bertahan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita mohon Tuhan yang memegang kendali negeri kita tetap bersatu. Pancasila tetap kita pegang. Bhinneka Tunggal Ika tetap mempersatukan seluruh negeri kita Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk negeri kami yang sangat kaya suku bangsa. Negeri kami yang sangat luas lautannya. Kami bersyukur untuk kekayaan alam yang sangat luar biasa Tuhan beri kepada kami, negeri kami Indonesia ini. Kami bersyukur untuk pulau-pulau yang sangat banyak yang Kau berikan menjadi kepulauan negeri kami Indonesia. Kami saat ini boleh bersatu sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memakai tokoh-tokoh pemimpin negeri kami. Mereka bisa membuat ideologi Pancasila, membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan negeri kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, negeri kami biarlah Tuhan yang tetap pegang. Seluruh suku-suku bangsa tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Sampai kapanpun negeri kami tetap bersatu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kepadamu teruslah bekerja memberkati negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berikutnya kita juga bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini tanggal 17 Agustus negeri kita genap 80 tahun kita merayakan kemerdekaan negeri kita Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berkaitan dengan kemerdekaan ini kita berdoa supaya pembangunan di negeri kita ini semakin merata dari kota besar sampai pelosok. Sampai daerah-daerah yang terpencil, semuanya terjangkau pembangunannya. Kita mohon sama Tuhan, banyak suku bangsa, banyak daerah-daerah masih tertinggal pendidikan, ekonominya, pembangunan daerah-daerahnya. Kita minta Tuhan yang bekerja. Mari kita buka suara bersama-sama, kita memberkati negeri kita Indonesia. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur 80 tahun negeri kami ini boleh merdeka. Semua karena karya Tuhan luar biasa. Kami tidak dijajah lagi. Kami menjadi negeri yang merdeka, yang bisa mengatur sendiri sistem pemerintahannya dan mengatur kembali pembangunan di negeri kami Indonesia.
Terima kasih ya Tuhan untuk para pahlawan, para pejuang, para petinggi-petinggi pemimpin negeri kami yang Tuhan sudah pakai di masanya. Mereka berjuang sehingga negeri kami ini boleh merdeka. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang untuk mengisi kemerdekaan negeri kami ini, biarlah setahun demi setahun ke depan negeri kami ini semuanya boleh mengalami kemajuan. Pembangunan boleh merata di seluruh negeri kami Indonesia. Masih banyak sekali ya Tuhan daerah-daerah terpencil di negeri kami ini yang belum terjangkau pembangunannya secara merata. Kami berdoa untuk suku-suku yang tertinggal, pendidikannya boleh dikejar kembali, ditingkatkan kembali. Kami minta kuasa Tuhan yang memberkati negeri kami Indonesia ini boleh terus dibangun, semakin banyak orang yang diberkati, ditingkatkan ekonominya, diperbaiki, dijamah Tuhan. Berkati negeri kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu lagi kita berdoa untuk keselamatan suku-suku bangsa di negeri kita Indonesia. Saya persilakan Bapak Ibu boleh mengingat suku bangsa apa yang kalian ingat. Di depan kita ada suku Sumba gitu ya. Kita berdoa untuk setiap suku yang ada di negeri kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Satu persatu jiwa-jiwa yang ada di negeri kita ini, suku-suku bangsa boleh bertobat. Satu hari tetap ada orang yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Yuk kita berseru berkati suku bangsa yang kita ingat, minta Tuhan yang jamah. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk suku-suku bangsa yang ada di negeri kami Indonesia. Untuk suku Sunda, untuk suku Sumba, untuk suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, suku Nias, suku Batak. Banyak lagi ya Tuhan suku-suku bangsa di negeri kami ini. Banyak yang masih tertinggal. Suku Aceh, kami minta Tuhan yang memberkati. Kami minta Tuhan yang jamah. Tuhan buka hati mereka. Boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh melihat kasih Tuhan. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Pakailah kami menjadi terang-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi alat saluran berkat Tuhan buat mereka. Kami berdoa untuk mereka, kami juga mau bekerja terlibat dalam penginjilan buat menjangkau mereka. Selamatkan negeri kami ini ya Tuhan. Selamatkanlah jiwa-jiwa negeri di Indonesia ini. Kami butuh Engkau. Kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah di negeri kami Indonesia. Selamatkanlah negeri kami. Bapa Surgawi, pakailah kami menjadi alat-Mu. Seluruh hidup kami, segenap diri kami, segenap cita-cita kami, keluarga kami, hidup kami persembahkan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu berikutnya kita akan menyanyikan sebagai doanya kita. Tuhan tidak mau memakai orang dari luar negeri sebenarnya untuk menjangkau memberkati Indonesia. Tuhan mau memakai kita ya orang Kristen di negeri Indonesia. Karena banyak jiwa-jiwa di negeri kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita bekerja bersama-sama. Kemarin kami ada pelayanan mengunjungi STT SAPPI di Ciranjang. Pada waktu datang ketemu mereka, banyak suku bangsa kumpul di sekolah itu. Kemarin di angkatan yang terbaru ada 32 orang yang baru, ada 16 orang Papua ya, ada di sana. Saya melihat wah banyak jiwa-jiwa yang akan kita pelengkapi, mereka pulang lagi ke sana, jangkau jiwa di sana gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita orang Indonesia, Tuhan mau memakai kita. Biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini menjadi doanya kita. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Apa yang masih bisa kita lakukan, kita beri buat Tuhan. Ya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku untuk aku menjadi terang bagi Indonesia. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serah
kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarkan musik terus dimainkan. Bapak Ibu sekalian, saya kasih waktu, saya beri waktu berteduh di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Serahkan seluruh hidup kita, segenap kemampuan kita, kekuatan kita, keluarga kita, usaha kita, hati kita, impian kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan pasti memakai kita. Berikan hidupmu pada Dia. Tuhan mau memakai kita sampai seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya, sampai kota Bandung penuh kemuliaan-Nya, sampai negeri kita Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Engkau Tuhan, sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Katakan sekali lagi, sucilah Engkau Tuhan, sucilah Tuhan. Kami berdoa supaya kami di dalam kasih karunia Tuhan boleh berbagian di dalam rencana kekal Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Engkau berjanji dan berkata di dalam Alkitab, ketika satu orang diselamatkan mendapat kekekalan, seluruh surga bersukacita. Satu sukacita yang kekal, yang tak terbayarkan oleh apa yang dimiliki oleh dunia ini. Oh Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kiranya kami mencicipinya. Kami mendoakan supaya sama seperti ribuan jutaan, miliaran saksi-saksi yang mengalaminya, kami pun di dalam hidup kami yang singkat menikmati cicipan sukacita sorgawi itu. Dengar doa kami Bapa di sorga, pakai kami yang terbatas, lengkapi kami dengan kuasa-Mu Allah Roh Kudus, dan biarlah sisa waktu kami pergunakan untuk menggenapkan tujuan pertama-tama Tuhan merancang kami untuk hidup di dalam dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa memohon demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita boleh sama-sama menghadiri atau mengikuti bulan misi pada tahun ini. Dan kita diajak lagi untuk berpikir tentang apa tujuan daripada kehidupan kita, apa tujuan daripada apa yang sedang kita perjuangkan. Tema tahun ini adalah Fight a Good Fight,
terambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara sekalian, mari kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar hadir di dalam dunia ini dan menyelesaikan sisa hidup yang ada. Tidak. Tapi Tuhan meminta kita untuk bisa menemukan hidup yang kekal itu. Lalu di dalam proyek hidup yang kekal itu Tuhan kasih misi untuk kita bisa berbagi hidup yang kekal itu kepada sesama kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudara sekalian, nuansa bertanding kalau Bapak Ibu mengikuti renungan melalui buku renungan atau melalui PDF yang ada atau melalui Spotify. Kemarin kita berbicara tentang waktu yang seringkali kita abaikan, kita berpikir bahwa dengan menunda kita bisa menyelesaikan apa yang kita rencanakan. Dan pagi tadi kita merenungkan bahwa bukan hanya sekedar kronologis waktu, tapi sebuah kesempatan yang harus kita ambil. Nah, di dalam konteks berbicara dengan waktu, Alkitab selalu memberikan nuansa pertandingan. Malam hari ini mungkin saudara dan saudara berpikir bertanding untuk apa ya? Paling tidak malam hari ini saya mau berbagi ada dua konteksnya. Yang pertama waktunya kita. Saudara sekalian, waktu ini nggak bisa berbohong. Usia kita juga nggak bisa berbohong. Saudara sekalian, mulailah di usia-usia kepala 4, kepala 5, kepala 6, mulailah kita merasakan ya. Hal-hal yang dulu kita mudah lakukan, kemudian tidak lagi kita bisa lakukan dengan mudah. Dan kadangkala saudara sekalian, di usia-usia yang begitu, bagi sebagian orang mungkin mengatakan sudah lewat jam siang, menuju sore dan menantikan malam, saudara sekalian banyak impian-impian yang kita nggak yakin lagi bisa mencapainya. Kita seakan-akan sudah masuk ke dalam sebuah kubur tanda petik dan terikat di sana sehingga setiap kali ada anak-anak muda yang masih dengan semangat mengatakan idealismenya, kita berkata, pengalaman saya mengatakan tidak demikian. Nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuhnya terasanya sangat-sangat sakit. Saudara sekalian, itulah memang yang terjadi di dalam kehidupan kita menjelang masa-masa, ya kalau pakai istilah jam begitu ya, jam sore sampai jam malam saudaraku. Tapi ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Kaleb di usia 85 tahun justru dia berkata, saudara sekalian, pada Yosua, usiaku sekarang 85 tahun dan aku masih sama kuatnya, sama seperti waktu Tuhan sedang memanggil kita berdua untuk menjadi pengintai buat kota Yeriko. Saya berharap kita boleh melambat, kita boleh menjadi tidak mampu seperti dulu lagi. Tapi biarlah iman kita semakin kuat. Kenapa? Rasul Petrus berkata, kita baca 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sayang sekali karena usianya semakin besar dan kemudian harapan semakin mengecil, impian-impian itu semakin kabur, banyak orang meredup, banyak orang mulai merasa bahwa semuanya mustahil. Lupa di dalam Alkitab begitu banyak janji Tuhan digenapi di usia-usia bukan usia muda, tapi di usia-usia yang lanjut, saudaraku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini sengaja berbicara dengan itu karena banyak anak muda nggak hadir ya. Kalau anak muda hadir mungkin masih berkata, wah panjang engkong saya aja belum dipanggil, saya punya waktu lebih panjang. Tapi kita mau berkata bahwa kita berarti bertanding dengan waktu yang ada. Dan mari saudara sekalian kita melanjutkan pertandingan itu. Yang kedua konteksnya adalah pekerjaan Tuhan itu sungguh besar, sungguh luas dan tak pernah berhenti. Bahkan ketika kita menghadap Ilahi, ketika kita mengakhiri hidup kita, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Tanpa saya, bersama dengan saya, pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Itu sebabnya saudara sekalian kita berlomba di dalam konteks bergabung atau ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang kekal. Kita baca Matius 8 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus. Di dalam Wahyu nanti akan digenapi pada waktu Tuhan Yesus datang. Semua suku bangsa tanpa kecuali mereka datang menyembah Sang Anak Domba. Saudara sekalian, pekerjaan ini begitu berat, begitu panjang, begitu besar. Dan kemudian kita dipanggil untuk berbagian mungkin hanya semili saja. Mungkin hanya sekecil titik, saudara sekalian. Tapi kebahagiaannya itu tak terbelikan. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk berlomba di dalam waktu yang terbatas, mengerjakan pekerjaan Tuhan, membawa sekian banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita sehari demi sehari. Itu sebabnya saudara sekalian, kita berharap sampai nanti pada akhirnya kita bisa membaca, mengucapkan ayat ini ketika kita mengakhiri kehidupan kita. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah... Ayat ini tidak bisa bicara, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah melakukan banyak hal, sebanyak-banyaknya tidak. Tapi dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebagian di antara kita dikasih sebuah arena pertandingan yang luas. Sebagian di antara kita mungkin hanya satu saja. Seperti Ananias, saudara sekalian, yang diminta untuk melayani Paulus. Ananias menjadi mentor Paulus hanya dalam waktu yang singkat. Tapi kemudian anak yang dia mentoring bekerja secara luar biasa dipakai oleh Allah. Menjadi berkat buat jutaan, miliaran orang sampai kita diberkati melalui tulisan-tulisan Paulus. Mana yang lebih besar? Paulus kah atau Ananias? Semuanya sama. Pertandingan Ananias dia selesaikan dengan baik. Paulus juga menyelesaikan dengan baik. Nah, saudara sekalian, Badan Misi mengajak kita untuk memikirkan akan hal itu. Dan kemudian tahun ini kita mau mengajak Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Besar kecil bukan itu urusannya. Sering, banyak atau sedikit bukan itu masalahnya. Tapi kita terlibat di dalamnya. Bahkan sering kita berkata bahwa kita ikut terlibat melalui doa, melalui daya, atau melalui dana. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, arena kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari ikut bergabung. Nah, Badan Misi mau mencoba memperkenalkan dan membentuk kembali tim kerja misinya. Karena kita berasa bahwa tidak bisa mengerjakan sendiri. Betul ya Pak Rudi ya? Kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Karena pekerjaan ini begitu besar. Karena pekerjaan ini begitu luas sekali. Itu sebabnya saudara sekalian, kita ingin mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung di dalam satu kelompok namanya Act 1A. Atau Anugerah Care Team. Kita baca 1, 2, 3, Anugerah Care Team. Ini beda ya dengan tim ACT ke Palestina ya, beda. Inilah Anugerah Care Team. 1:8-nya itu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan Roh Kudus itu tidak bisa tidak meminta kita, mendesak kita, mendorong kita untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai di ujung bumi. Jadi kalau betul-betul kita sudah menerima anugerah keselamatan, Yesus Kristus dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, ada yang meletup di dalam diri kita, yang mendesak kita untuk bersaksi. Kita mungkin tidak bisa pergi jauh, tapi kita mungkin bisa mendoakan mereka. Kita tidak bisa mendukung banyak, tapi mungkin kita bisa melihat, terlibat dalam hal-hal yang kecil yang kita mau kerjakan. Nah, saudara sekalian, malam hari ini saya mengundang kita semua untuk bisa ikut terlibat dalam hal itu. Itu sebabnya tadi kita menaikkan pujian, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan kepadamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Lagu ini saya nyanyikan pertama kali waktu usia masih pelajar. Lalu di Bandung kita ditantang untuk bisa berbagi kasih Tuhan. Lalu kemudian kita dilatih untuk memberikan penginjilan-penginjilan pribadi. Kita mendoakan pulau-pulau, kita membayangkan wahyu di mana semua orang dari suku bangsa akan datang. Lalu kemudian kita berkata, Tuhan, Engkau mencari siapa yang menjadi alatmu, ini aku, utuslah aku. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu.
Tuhan, inilah hidupku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi teman-teman, sebelum kita mau mendoakan beberapa hal tentang Badan Misi GKI Anugerah. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Hidupku sangat singkat, tapi kiranya dalam kemurahan Tuhan, Tuhan boleh melibatkan aku dalam karya kekal. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Badan Misi ingin berbagian di dalam mendukung gerakan penanaman gereja, penginjilan di daerah-daerah. Karena itu kita rindu sekali GKI Anugerah berbagian, mungkin kecil sedikit presentasinya, tapi kita berbagian di dalam upaya memberitakan Injil lewat STT Sapi, atau kita mengirim saudara sekalian, orang-orang kita berkolaborasi dengan teman-teman dari beberapa tempat, beberapa lembaga, beberapa gereja untuk memberitakan Injil. Dan setiap kali pergi mission trip, itu selalu ada jiwa-jiwa yang kita minta untuk bertemu dengan Yesus, dan dari mulut mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Sama seperti Paulus membawa Timotius, membawa Silas keliling ke jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Galatia. Saudara sekalian, dia mengencourage orang beriman, tapi juga memberitakan Injil. Itulah gunanya mission trip. Saudara sekali, mungkin kita berkata, ngapain jauh-jauh? Toh di dekat juga ada. Betul sekali. Kita mau melakukannya secara paralel. Tapi waktu kita melakukan mission trip 2, 3, sampai 5 hari, kita seperti tercabut dari kehidupan rutin kita, dan kemudian kita seakan-akan berada di satu tempat dan terpisah dari kehidupan rutin kita, dan kemudian mulai memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk suku ini, untuk orang ini, untuk teman-teman di desa ini. Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan sudah mati buat mereka. Apa ya Tuhan yang Engkau ingin kerjakan? Apa ya Tuhan yang Engkau ingin katakan? Kadang-kadang berkat yang terbaik bukanlah pemberian kita. Kadang-kadang yang terbaik adalah ketika kita bisa duduk merangkul dia dan berkata, anugerah Tuhan begitu besar buat Anda. Bagaimana gereja terbentuk di tempat ini. Tuhan begitu sayang kepada kalian. Tuhan mencintai kalian.
Terakhir dalam perjalanan Kopeng kita kumpulkan anak remaja. Dan kemudian mereka berkata, iya juga. Lihat sejarah daripada gereja itu berdiri. Itu bukan karena orang-orang kuat di masa yang lalu. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan, mereka menjadi percaya pada Yesus. Itu adalah sebuah kebanggaan. Dan kemudian saudara sekalian mereka timbul. Ada rasa bangga menjadi orang Kristen. Di antara suku lain. Di antara orang-orang lain yang tidak percaya pada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu dikerahkan Tuhan untuk terlibat, besar, kecil, jauh, panjang saudara sekalian, minta sama Tuhan terlibat di dalam mendukung pemberitaan Injil dan penanaman gereja. Ada utusan-utusan misi yang Tuhan juga titipkan kepada kita. Kita berdoa supaya mereka juga terus diberkati sama Tuhan. Ada hasil-hasil jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kadang-kadang nggak mudah. Ada beberapa orang setelah 10 tahun baru 1 jiwa yang dimenangkan. Ya memang demikian. Memang demikian. Tapi 1 jiwa dimenangkan. Semuanya itu terbayarkan saudaraku. Saya mau ngajak saudara berdoa. Beberapa tempat yang tertulis di sini. Itu adalah tempat titik-titik di mana kita bekerja sama sekian lama. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang baru 3, 4, 5 tahun. Kita mendoakan di titik-titik itu berita Injil tetap dikabarkan. Sementara di sisi yang lain, mereka yang menebarkan ajaran palsu, mereka yang menebarkan ajaran-ajaran yang bukan Injil juga bertebaran. Karena itu kita mau mendoakan daerah-daerah itu. Kita juga mau mendoakan supaya jemaat Tuhan digerakkan. 1 kali boleh merasakan mission trip, boleh merasakan mungkin mengunjungi STTS APPI. Kalau saudara lihat mereka mata dengan mata gitu, kita melihat betapa mereka butuh pertolongan daripada Tuhan. Yuk kita berdoa buka suara. Kita minta supaya Tuhan ikut campur tangan. Bukan kita, bukan lembaga, bukan pengerja misi, hamba Tuhan yang kuat yang bisa mengubah hati manusia. Hanya kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mendoakan supaya Tuhan yang terus bekerja di titik-titik partner kami. Tuhan, Engkau melanjutkan pekerjaan. Kami memuji Engkau karena pekerjaan luar biasa. Bagaimana mereka mempercaya pada Kristus. Bagaimana Kristus memperkenalkan diri kepada mereka. Aduh Tuhan, itu luar biasa. Karena itu saya mendoakan supaya generasi-generasi berikutnya boleh terus berbangga, bersyukur, dan mereka boleh melibatkan diri. Tuhan, saya mendoakan STTS APPI. Puluhan tahun yang lalu Tuhan menggerakkan GKI Anugerah terlibat di dalam hal ini. Tuhan, ini potensi yang besar sekali. Kami berbagian dalam pekerjaan cinta Tuhan buat Indonesia di seluruh pelosok, di seluruh daerah, di seluruh desa. Kami nggak bisa pergi ke sana. Kami terbatas Tuhan. Daya kami terbatas. Tapi kami ketika mendoakan, mensupport STTS APPI, kami berbagian sekecil mungkin. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam Engkau. Yang kedua, saya mau mengajak kita berdoa untuk education care. Kita mau peduli dengan pendidikan karena salah satu yang bisa mengubah kehidupan orang adalah pendidikan. Orang bisa terbuka cara berpikir melalui pendidikan. Dan saudara sekalian, ini bagian ini kita rintis kira-kira 10 tahun yang lalu dan Tuhan memberikan hasilnya. 2 di antara anak-anak Sumba ini sudah lulus dari Maranatha dengan bangga. Kita bersyukur sama Tuhan. Bukan kita, saudaraku, kita hanya berbagian kecil. Kita mungkin hanya memberi salam, kita hanya memberikan semangat, atau juga mungkin kita memberikan uang sejumlah sedikit, saudara sekalian. Tapi yang mengubah semuanya ini adalah Tuhan sendiri. Dan kita sudah berbagian dalam pekerjaan Tuhan untuk sejarah hidup daripada anak-anak ini. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk diperjuangkan bagi banyak orang. Dan kalau kita ingat, GKI Anugerah sangat lekat di dalam strategi ini. Kita punya Gamaliel, kita punya BPK, kita punya Maranatha, kita punya saudara sekalian di Jakarta ada Ukrida, saudara sekalian. Kita bisa terlibat di dalamnya. Bahkan di Sumedang kita punya juga TK Anugerah Sumedang. Di Sumba kita punya Sekolah Air Hidup.
Bagaimana Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk terlibat di dalam prosesnya Tuhan, pekerjaan Tuhan, mengubah kehidupan orang-orang di titik-titik tertentu. Mari kita bersyukur untuk hal itu, kita berdoa. Mungkin juga Tuhan menggerakkan kita untuk memiliki keinginan, memberikan donasi atau memberikan beasiswa, mengadopsi anak, mengadopsi guru mungkin. Kami dihibur sama Tuhan, Badan Misi GKI Anugerah, satu orang dari dokter Angkatan Darat melihat sharing ini dan kemudian berkata, saya mau ikut terlibat di dalamnya. Memang nggak besar dan nggak menjawab semua kebutuhan, tapi keterlibatan banyak orang dari yang kecil, dari yang sederhana, itu akan menolong semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Saudara tebak, berapa uang sekolah dari sekolah air hidup di Pulau Sumba? Berapa? Kalau benar saya kasih speaker. Ada yang boleh tebak? SD di air hidup Sumba 1 bulan 10.000. Jadi kalau saudara mau kasih 60.000, itu sama dengan pizza masih lebih mahal. Saudara sekalian ya. SMP itu 20.000. Di Sumedang juga nggak lebih daripada 50.000. Saudaraku, kalau kita mau berbagian, kita bisa berbagian secara tidak langsung untuk mengubah kehidupan banyak orang. Yuk kita berdoa untuk hal ini. Juga kita ingat Gamaliel. Gamaliel adalah ladang Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita berdoa supaya banyak orang-orang yang dimenangkan melalui sekolah Gamaliel. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Tuhan, melalui strategi pendidikan ini kami bisa mengubah orang, bisa mendekatkan orang, menjangkau keluarganya, mengubah cara berpikirnya, mengubah cara hidupnya, dan kami bersyukur untuk hal itu. Kami mendoakan supaya semakin banyak orang yang boleh melihat dan Tuhan gerakan untuk terlibat. Kecil tapi berimpak besar. Tuhan tolong berkati. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan pada tahun ini. Buah pelayanan yang indah yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur tidak ada yang pernah sia-sia jerih payah kami di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mendoakan Gamaliel. Setiap kami melihat sekolah ini, setiap kami melewati sekolah ini, taruhlah hati yang berbelas kasihan. Taruhlah hati-Mu Tuhan di dalam hati kami, untuk kami bisa melihat apa yang sedang Engkau kerjakan dan apa yang Engkau ingin dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Yang ketiga, saudaraku, kita mau juga melibatkan diri di dalam pelayanan misi yang bukan hanya jauh, tapi sekitar kita. Dan di dalam bulan misi ini kita menargetkan ada 1.000 nasi bungkus yang kita mau bagikan. Saudara boleh terlibat, saudaraku, dengan donasi atau saya pengen masak. Waktu engkau masak saudaraku, engkau tahu ini untuk mereka yang membutuhkan. Kalau saudara baca Matius 25, Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Pada waktu aku haus, engkau tidak beri aku minum. Pada waktu aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Lalu orang berkata, kapan itu? Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab, apapun juga yang kamu lakukan kepada salah satu orang yang aku kasih ini, maka engkau sedang melakukannya buat aku. Saudara tergerak, mari kita ikutan. Saudara sekalian, teman-teman juga bisa mengelompokkan sampah, lalu kemudian berbagi. Dan saya mau bersaksi, bulan ini uang makan dari asrama Citepus itu dari uang sampah. Betul ya? 5 orang ya, 350.000 satu orang. Dan itu semua dari sampah ya. Sampah yang jadi berkat. Dan saudara sekalian, hal-hal itu bisa kita kerjakan. Kalau saudara tergerak, yuk kita ikutan. Buat kita sampah apa artinya? Buat sebagian orang, nilainya sangat baik. Jadi kita doa bersama-sama untuk hal ini dan saya mohon kesediaan untuk Pak Diki mendoakan hal ini. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk satu gerakan yang dimotori oleh Badan Misi GKI Anugerah. Kami menargetkan ada 1.000 nasi bungkus Tuhan dengan nominal yang tidak terlalu besar Tuhan.
Kiranya kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, GKI Anugerah ini, dari pusat hingga Bajem bisa sama-sama terlibat Tuhan. Kami bisa menyediakan 1000 bungkus makanan ini, dan kami juga bagi lingkungan sekitar kami yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pengelolaan sampah, botol plastik yang bisa juga Tuhan pakai. Mungkin bagi sebagian orang sampah ini sesuatu yang tidak berguna dan dibuang Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai sampah plastik ini, botol plastik ini, boleh dipakai Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan, secara khusus untuk teman-teman Sumba yang ada di Citepus Tuhan. Dan biarlah gerakan ini akan semakin lama semakin besar Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang mau terlibat, mau mengumpulkan botol plastik ini Tuhan, sehingga jumlahnya lebih banyak dan hal itu bisa menjadi berkat lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap komunitas-komunitas yang ada, biarlah melalui komunitas ini juga bisa diberdayakan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Tuhan, kami semua rindu kehadiran GKI Anugerah ini Tuhan. Jadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kami tidak hanya berdiri dengan gedung yang besar, gedung yang mewah Tuhan, tapi kehadiran kami bisa menjangkau orang-orang sekitar kami yang sangat membutuhkan. Dan biarlah melalui kehadiran kami, melalui GKI Anugerah, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, biarlah kami bisa berkomitmen, bisa ambil bagian sekecil apapun. Yang penting kami mau mengambil bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ayo jadi tim daripada gerakan ini. Anugerah Care Team. Saudara bisa lihat nanti di booth-booth pelayanan yang setiap minggu ada. Bisa nanya di sana saudara sekalian, karena kami juga ingin kita mengenal dan bisa berbagian untuk menemukan porsinya saya. Di mana dan apa yang kita mau lakukan bersama-sama. Nah, saudara sekalian, setiap minggu nanti bisa lihat teman-teman APBBS bisa mengutus para petani-petani di Bandung Selatan, Bandung Utara. Kita terlibat di dalamnya. Kemarin ada yang beli sayuran, ada? Itu menolong STTS APPI. Itu menolong anak-anak mahasiswa, staf yang bekerja untuk mereka bisa menghidupi kehidupan mereka. Saudara sekalian, yuk terlibat. Hal yang kecil. Dan kita juga mendoakan nanti tanggal Sabtu 30 kita akan Agustus ya, kita akan mengadakan sebuah charity fund run. Begitu ya Pak Rudi ya? Kita mendoakan supaya itu bisa terjadi di mana waktu kita mengumpulkan masa kita bisa berbagi tentang hal ini. Saudara terlibat dalam angka yang kecil, tapi saudara sekalian bisa berdampak. Badan misi selalu kekurangan uangnya. Betul ya Pak Rudi ya? Tapi tidak pernah berhenti pekerjaannya. Dan yang membuat terkagum adalah selalu ada orang yang bertobat dengan caranya Tuhan. Saya sharing ini bukan berarti ya udah biarin aja kayak gitu ya, jangan. Tapi saudara sekalian, mari kita berbagian. Mari kita berbagian. Karena Tuhan meminta kita untuk terlibat. Mari kita berlomba dengan perlombaan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Penginjil Hendrikus. Mari kita terus berjuang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mengingat ada 5 saudara kita yang terus berjuang di dunia ini. Mereka sedang melawan sakit penyakit. Kita mau support mereka di dalam doa. Yang pria, tolong doakan Ibu Heni. Ya, Ibu Heni ini baru aja masuk rumah sakit, tapi sudah keluar hari ini ya, puji Tuhan. Tuhan sudah tolong beliau. Doakan untuk proses pemulihannya di rumah. Yang pria tolong juga doakan Ibu Cemusin. Rencana tanggal 12 Agustus nanti akan dioperasi matanya karena matanya terus mengecil dan sering pusing. Doakan persiapan operasinya ya. Bersyukur untuk Ibu Heni yang sudah boleh pulang dan Ibu Cemusin. Kaum wanita, kita berdoa untuk Ibu Mega yang sakit stroke sejak Desember. Kita doakan untuk proses terapinya.
Dan kita berdoa untuk salah satu tokoh gereja kita, Ibu Penatua Wewen, yang sedang berjuang melawan penyakit gagal ginjal ya, karena diabetes. Mari kita minta tolong Ibu Wewen diberi kekuatan. Dan juga kita berdoa untuk Ibu Saudari Vivin yang menderita sakit jantung, sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kita doakan Ibu Mega, Ibu Wewen, Ibu Vivin, Tuhan yang jamah mereka. Mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mendoakan saudara-saudara kita ini. Bapa di dalam surga, anak-anakmu ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk Ibu Mega yang akan sakit sedang akan diterapi, dan Ibu Wewen yang sedang berjuang melawan gagal ginjal. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara kami Vivin yang menderita sakit jantung. Meskipun fisik mereka lemah, kuatkanlah dan teguhkanlah iman saudara-saudara kami ini. Mereka masih harus berjuang sampai garis finish nanti. Tuhan beri mereka kekuatan, iman mereka tidak goyah. Mereka tetap merasakan Bapa yang baik memeluk, Bapa yang baik hadir, menolong, memberkati saudara-saudara kami ini. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan Tuhan, untuk biaya pengobatan Tuhan yang sediakan, dan untuk kekuatan, kesabaran oleh seluruh keluarga yang merawat. Tuhan beri mereka ekstra kekuatan, fisik, kesabaran, dan keuangan yang dibutuhkan keluarga mereka. Bapa Surgawi, berkati keluarga anak-anakmu yang sedang lemah tubuh ini. Pakailah kami menjadi alatmu untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa pada malam hari ini. Kita berharap Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sekali lagi Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Negeri kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap suku bangsa yang ada di negeri kami boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau memulainya dari diri kami sendiri Tuhan. Memulainya dari gereja Tuhan. Supaya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa itu ada di dalam setiap kami. Agar pertandingan yang Tuhan berikan kepada kami, pertandingan iman itu boleh kami lakukan dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk badan misi yang selama ini Tuhan sudah pelihara. Sekalipun mungkin seringkali bergumul dengan dana, tetapi kami boleh melihat disitulah kuasa Allah nyata. Kami tidak bekerja dengan kuasa manusia. Kami tidak mengandalkan kuasa manusia. Kami mengandalkan kuasa-Mu. Dan kiranya semangat itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terus mendukung layanan misi yang ada. Baik di dalam doa kami, dana yang Tuhan percayakan untuk boleh kami dukung juga. Bahkan tenaga kami boleh kami berikan demi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, memampukan
menyelesaikan pertandingan yang Tuhan percayakan dengan baik sampai Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Persekutuan doa MPW selesai. Tuhan Yesus memberkati. Setialah melayani sampai garis akhir. Tuhan berkati.